Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan pada kita kesempatan yang dengan itu kita bisa menyambung kembali pelajaran kita di mapel akidah ini. Tapi kita langsung saja ya masuk di halaman 69 ya, atau ya menyambung dari pembahasan kemarin ya. Setelah saya khususkan pembahasan tentang tingkatan Islam dan juga kenapa kemarin ya terpecah menjadi 73 golongan ya sudah saya sampaikan. Nah, maka kita lanjutkan ya pembahasan kita dengan mengenal satu persatu dari tingkatan Islam ini ya, mulai Islam, iman dan ihsan. Yang mana setiap tingkatan ini memiliki rukun. Jadi Islam itu 5 rukunnya ya kan. Iman itu berapa rukunnya? 6 ya. Dan ihsan itu rukunnya 1. Nanti insya Allah satu persatu akan kita bahas. Nah, sekarang ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya mulai menjelaskan ya ketiganya ini satu persatu. Kita mulai dari rukun Islam. Fa arkanul islami khamsatun. Maka rukun Islam itu ada 5 ya. Ada 5. Dalilu dzalika, kata Syekh Utsaimin ya, dalil bahwa rukun Islam itu ada 5. Hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Yang kedua wa iqamus sholati, ya wa itauz zakati wa shaumu ramadan wa hajju baitillahil haram. Ya. Yang kedua menunaikan salat, zakat, puasa Ramadan dan juga haji, ya. Nah, senada pula disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala fa arkanul islami khamsatun. Rukun Islamnya ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah anna Muhammadan Rasulullah. Ya, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa iqamus sholati wa itauz zakati wa shaumu ramadan wa hajju baitillahil haram, ya. Persis seperti yang dalam hadisnya Abdullah bin Umar ini. Nah, sekarang kita masuk satu persatu dari pembahasan rukun Islam yang 5 ini. Ya kan ada syahadat, sholat, zakat, puasa. Nah, sekarang kita masuk yang pertama, yaitu apa? Syahadat la ilaha illallah dulu. Fadalilu syahadati qauluhu ta'ala. Dalil dari syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, keterangan yang menunjukkan bahwasanya syahadat itu wajib untuk kita ucapkan agar kita masuk Islam. Kemudian syahadat itu merupakan perkara yang benar adanya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 18 ini. Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Jadi Allah sendiri mempersaksikan atas keesaannya Allah. Maka ketika kita ngomong syahadat la ilaha illallah, itu kewajiban bagi kita untuk menetapkan Allah itu esa. Paham ya? Ini dalil syahadat ini. Nah, demikian pula kata Allah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Demikian pula setelah Allah sendiri bersaksi bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, satu-satunya Tuhan yang ada itu hanyalah Allah. Allah sendiri yang mengatakan demikian. Malaikat dan juga orang-orang yang memiliki ilmu, ya, itu juga mempersaksikan akan la ilaha illallah ini. Paham ya? Nah, mereka menegakkan persaksian tersebut dengan adil. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, ya, tiada satupun Tuhan, ya, kecuali Allah semata, ya. Huwal azizul hakim. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ya, jadi ini syahadat la ilaha illallah. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin ya dalam syarahnya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ruknun wahidun.
syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah itu adalah satu rukun, kasih garis bawah nih. Wa innama kanata ruknan wahidan ma'annahuma min syaqqaini. Ya. Dan keduanya itu menjadi rukun, menjadi satu rukun walaupun terdiri dari dua penggalan kalimat begitu. Terdiri dari penggalan kalimat kan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Ini jadi satu rukun. Rukun pertama dari rukun Islam itu. Ya tidak boleh dipisah walaupun kalimatnya ada dua, penggalan kalimatnya ada dua. Yang pertama kan la ilaha illallah, yang kedua Muhammad Rasulullah. Paham ya? Nah, li'annal ibadat, kenapa kok keduanya ini harus disatukan? Jadi kita nggak boleh syahadat tuh maksudnya begini, maksud Syekh Utsaimin tuh bukan seperti keyakinan orang Kristen yang Trinitas itu, kata mereka 3 in 1 ya enggak, 3 adalah satu, satu adalah 3. Bukan, agama kita tidak ada tidak sama sekali seperti itu. Maksudnya ya, rukun ini tidak boleh dipisah begitu. Ya. Tidak boleh orang itu hanya aku masuk Islam, aku mau ngomong syahadat, terus aku ngomong la ilaha illallah saja, nggak mau nyambung Muhammad Rasulullah, nggak boleh, dia belum Islam. Paham? Atau dia mau ngomong cuman aku mau ngomongnya anna Muhammad dan Rasulullah saja, nggak perlu ngomong la ilaha illallah, nggak boleh. Ini nggak benar syahadatnya, paham? Ya, jadi dua ini tidak boleh dipisah. Bersyahadat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah ini tidak boleh dipisah, dipahami? Kenapa? Dijelaskan di sini. Li'annal ibadata tanbani ala tahqiqihima ma'an. Kasih garis bawah nih. Karena seluruh ibadah itu terbangun di atas pelaksanaan dua rukun syahadat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah ini bersamaan. Fala tuqbalul ibadatu illa bil ikhlasi lillahi azza wa jalla. Maka satu ibadah tidak akan diterima kecuali dengan keikhlasan kepada Allah azza wa jalla. Wa huwa ma tatadammanuhu syahadatu an la ilaha illallah, yang mana ikhlas dalam beribadah pada Allah itu adalah kandungan syahadat la ilaha illallah. Paham? Ya. Jadi garis bawah yang pertama ikhlas. Ikhlas ini kandungan la ilaha illallah. Lalu yang kedua wa itba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma tatadammanahu syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Dan ibadah itu harus pula mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu merupakan kandungan syahadat Muhammad dan Rasulullah. Ya, paham ya? Jadi ini syahadat ini tidak boleh hanya la ilaha illallah saja atau Muhammad Rasulullah saja, tidak boleh. Harus dua-duanya disebutkan. Ini satu rukun, satu kesatuan. Mafhum? Baik, kemudian kita bicara tentang ayat ini ya. Kata Syekh Utsaimin, fil ayatil karimati syahadatullahi li nafsihi. Di dalam ayat ini terdapat syahadat Allah, pengakuan Allah, persaksian Allah kepada diri Allah sendiri. Bi annahu la ilaha illa huwa, bahwa Allah mempersaksikan bahwa Allah itu tiada ilah yang berhak disembah kecuali Ia, dan tiada ilah satupun kecuali Allah, begitu. Allah mempersaksikan sendiri. Wa syahadatul malaikati wa syahadatu ahlil ilmi, ya, bidzalika. Dan juga di ayat ini ya menunjukkan dengan tegas adanya persaksian dari para malaikat dan juga orang-orang yang berilmu akan keesaan Allah. Wa annahu ta'ala qaimun bil qisti ay al adlu, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha adil, yang menegakkan ya keadilan. Tsumma qarara dzalika biqaulihi la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian Allah menetapkannya dengan kalimat yang terakhir di sini, tiada ilah yang benar yang berhak disembah ya kecuali satu saja, yaitu ilah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa fi hadhil ayati ya manqabatun azimatun di ahli ilmi. Dan kata Syekh Utsaimin ya, ada di sini isyarat di ayat ini bahwa ayat ini mengandung apa? Mengandung penjelasan tentang manqabah, kedudukan yang sangat mulia dari orang yang memiliki ilmu tentang agama Islam ya. Haitsu akhbara annahum syuhada'u ma'ahu wa ma'al malaikati.
di mana Allah mengabarkan di sini bahwa orang-orang yang memiliki ilmu agama Islam dengan benar itu mereka kedudukannya ya dipersamakan persaksiannya dengan ya dengan Allah dan malaikat dalam apa? Dalam mempersaksikan Allah itu esa, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Ya. Naam, wal muradu bihim wa ulul ilmi bi syariatihi. Ya. Yadkhulu fihim dukhulan awaliyan rusuluhu al-kiramu. Dan yang dimaksud dengan ulul ilmi di sini, orang-orang yang memiliki ilmu di sini adalah semua orang yang memiliki ilmu yang paham tentang syariat Islam, ya. Nah, dan kita pun bisa mencapai kedudukan ini, berilmu tentang ilmu yang benar, ya, asal kita mau berusaha, ya, mempersaksikan ya bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak disembah, ya, dan kita melaksanakan konsekuensi dari persaksian kita itu. Nah, dan kata Syekh Utsaimin wa yadkhulu fihim, dan termasuk pula di dalam ulul ilmi di sini ya, ahli ilmu itu adalah orang-orang ya, dengan pemasukan yang lebih utama yaitu para rasul yang mulia. Jadi maksudnya di sini para rasul ya, kemudian para sahabat, para ulama dan semua orang yang mengikuti rasul dengan benar ya, itu ya yang termasuk dari kalangan ulama ya. Ini keistimewaan yang sangat besar bahwa persaksian mereka tentang la ilaha illallah ini dipersamakan ya di dalam ayat ini dengan persaksian Allah dan malaikat. Paham ya? Persaksiannya yang disamakan ya, bukan zatnya. Taib, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Utsaimin. Wa hadhihi syahadatu a'dhamu syahadatin li'adhami syahidi wal masyhudi bih. Ya, li'adhami syahidi wal masyhudi bih. Dan syahadat la ilaha illallah ini ya adalah syahadat yang terbesar ya bagi sebesar-besar yang bersaksi ya dan yang dipersaksikan. Fasyahidu huwallah wal malaikat ya, fasyahidu huwallah wa malaikatuhu wa ulul ilmi. Yang bersaksi adalah tiga pihak, Allah, malaikat dan orang-orang yang berilmu. Wal masyhudu bihi, dan yang dipersaksikan adalah tauhidullah fi uluhiyatihi wa takriru dzalika. Ya, dan yang dipersaksikan adalah keesaan Allah dalam peribadahan. Ini tolong kasih garis bawah ya. Nah, yang bersaksi Allah, malaikat dan para orang yang berilmu, kasih garis bawah, yang dipersaksikan adalah keesaan Allah ya. Dan penetapannya adalah la ilaha illallahul azizul hakim ya. Ditakrir ya, dikuatkan di akhir lagi dengan kalimat tersebut ya. Dan sekarang kita ya memahami dengan benar kalimat la ilaha illallah itu maknanya apa. Ya, maknanya ini dia disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa maknaha la ma'buda bihaqqin, ini harusnya qaf, ini huruf qaf ya. Ini bukan bihaqin ya, salah, harusnya bihaqqin. Makna dari la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah ya. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, paham ya? La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Kalimat la ilaha itu menafikan semua yang disembah selain Allah. Illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Dan kalimat illallah ini adalah penetapan bahwa ibadah itu untuk Allah saja. Tidak ada sekutu baginya dalam peribadahan, sebagaimana tiada sekutu baginya dalam kekuasaan. Ya. Jadi intinya kalimat la ilaha illallah itu maknanya ini. Tolong kasih garis bawah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada satupun yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, yang mengandung dua inti. Yang pertama nafi dan itsbat. Ya, kasih garis bawah nafi dan itsbat. Menafikan semua Tuhan selain Allah, mengitsbatkan, menetapkan bahwa Tuhan itu ya hanya Allah. Ya, jadi dari sini kita tahu bahwa kalau ada orang yang menerjemah la ilaha illallah itu berarti tiada Tuhan selain Allah, begitu terjemahan itu kurang tepat. Ya.
Kenapa? Karena itu belum mengandung penafian. Ya, belum mengandung penafian. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Ya. Di sini kita baca dulu ya penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Qauluhu ma'naha ay makna la ilaha illallah. Ya, la ini alifnya ini harusnya tidak ada nih, salah ya. Perkataan beliau bahwa makna dari la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah, maksudnya adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Fasyahadatu anna la ilaha illallah, ya, bahwa persaksian la ilaha illallah itu an ya'tarifal insanu bilisanihi wa qalbihi bi annahu la ma'budu haqqun illallah, ya. Bahwa dia mengakui, ya, seorang manusia itu dia mengakui dengan lisannya dan hatinya bahwa tiada yang berhak disembah, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Li'annahu ilahun, karena Allah itu adalah satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan. Bimakna makluh, yang bermakna yang disembah. Wa ta'alluhu at-ta'abbudu, dan sedangkan yang namanya at-ta'alluh, mengilahkan, ya, menuhankan, itu adalah menyembah hakikatnya. Tolong kasih garis bawah nih, lingkaran juga boleh, kotak kok lingkaran salah ya. Jadi hakikat dari menuhankan sesuatu itu adalah menyembah. Paham ya? Wa jumlatu la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah mustamilatun ala nafyin wa itsbatin. Kasih garis bawah nomor 1, nomor 2. Kalimat la ilaha illallah ini mengandung dua perkara. Yang pertama penafian, yang kedua penetapan. Aman nafyu fahuwa la ilaha. Adapun penafian yaitu pada kalimat la ilaha. Wa amal itsbatu fahuwa illallah. Adapun pengitsbatan itu ada pada kalimat illallah. Wallahu, dan kalimat Allah sendiri itu adalah lafdzul jalalah, ya, lafadz yang paling mulia, ya, lafadz yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Badal min khabarila, ya, sebagai badal ini dalam bahasa Arab nih, ya, dari khobar kalimat la al mahdzuf, ya, wa taqdiru la ilaha haqqun illallah, yang mana sebenarnya ini gampangannya begini ya. Ada satu kalimat yang ditakdirkan itu tidak terlihat, ya. Dalam bahasa Arab nanti kan kenal ya, ada, ya, isim yang ditakdirkan, yang muqaddarah, ya. Seharusnya kalimat itu kalau diperlihatkan secara lengkap maka takdirnya la ilaha haqqun illallah, ya. Tetapi untuk, ya, dengan berbagai macam hikmahnya, ya, kalimat ini disebutkan begini oleh Allah, la ilaha illallah. Paham? Ya. Jadi sebenarnya ada takdirnya kalimat hakun, ya. Insya Allah nanti kalau dalam bahasa Arab ini apa namanya lebih diperpanjang, ya. Di sini kita pahami demikian, ya, bahwasanya, ya, singkatnya kalimat la ilaha, ya, nah, ini ada takdirnya, la ilaha haqqun illallah, ya. Wa bitakdirina al-khabaru bihadhil kalimah haqqun yatabayyanul jawab anil iskali tali. Jadi sebenarnya kan begini, mubtada itu harus ada khobarnya, begitu loh. Nah, ini kan kalimat la ilaha illa haqqun ini seharusnya khobarnya ini normalnya ada. Jadi dalam bahasa Arab itu kan namanya jumlah itu ada jumlah ismiyah, ya, yang diawali dengan apa? Isim, ya. Isimnya ini kan, ya, ini ada la di sini namanya la nafiyah lil jinsi, ya. Dia menafikan isim. Jadi saya kasih begini. Sampai ini dulu. Nah, ini nih la ini namanya la nafiyah lil jinsi. Jadi dia huruf yang memiliki konsekuensi apa?
menasobkan isim setelahnya dan menghilangkan konsekuensi, ya maaf kok menghilangkan konsekuensi, dan menafikan seluruh, ya fungsinya ini menafikan pemberitaan yang menafikan seluruh adanya Tuhan selain Allah begitu. Jadi la ini dibaca la ilaha. Ya. Ini harusnya ini kan ada isim, harusnya ada khobarnya begitu kan. Ada mubtada, ada khobarnya. Tetapi atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, khobarnya ini tidak dinampakkan. Itulah yang disebut dengan isim muqaddarah. Nah, khobar di sini seharusnya ya itu kalimat hakun. Ya. Jadi ini lengkap secara bahasa Arab. Ya. Inilah hebatnya bahasa Arab. Nanti insya Allah kalau ketemu di kelas saja saya menjelaskannya waktunya lebih panjang. Ya. La ilaha hakun illallah. Ya. Ini istilahnya penggalan kata yang lain yang sedang kita baca ini ya. Ini sudah lengkap jadi satu kalimat la ilaha. Ini satu kalimat sendiri. Ini kalimat pelengkap sendiri begitu loh. Ya. Nah, seharusnya kalimat ini lengkapnya begini. Nah, begitu. Ya, tetapi ini ditakdirkan ya karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang menyebutkan ya la ilaha illallah di sini. Ya. Nah, sekarang ya kita bahas lagi. Tadi mana ya? Nah, di sini. Wa bitakdirinal khobar bihadil kalimah hakun, dan dengan kita takdirkan bahwa kalimat khobarnya ini seharusnya adalah hakun, ya tabayyanul jawabu anil iskali tali, maka akan jelas ya jawaban dari permasalahan berikut. Wa huwa kaifa yuqalu la ilaha illallah. Bagaimana dikatakan la ilaha illallah ma'anna hunaka alihatun tu'bad min dunillah. Padahal banyak Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Nah, ini tolong kasih garis bawah nih ya. Ini kita akan menjawab penjelasan ini ya. Menjawab permasalahan ini nih. Kan sekarang gimana dikatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Padahal di situ banyak Tuhan selain Allah ya enggak? Ada, saya sebut ya, Tuhannya orang Buddha ya ada, Tuhannya orang Hindu ya ada, Tuhannya orang Kristen, orang Yahudi kan juga nyembah Tuhannya masing-masing kan. Nah, gimana kok katanya Allah itu satu-satunya sesembahan padahal banyak Tuhan kan gitu. Paham? Selain Allah. Tuhan Tuhan yang dipertuhankan selain Allah itu banyak. Kok di sini Allah mengatakan la ilaha illahua gitu loh. Nah, maka di sini kita bahas waqad sammaha Allahu taala alihatan wa sammaha abiduha alihatan. Yang mana Allah juga menyebutkan dan juga orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan itu juga menyebutkan bahwa yang mereka sembah itu ya Tuhan. Ya, mereka mengatakan sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Qur'an, fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa amru rabbika. Maka tidaklah bisa menyelamatkan mereka Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah, yang mereka doai selain Allah itu ya, sedikit pun ketika Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak bisa menyelamatkan sedikit pun ya ketika datang perintah dari Tuhan kalian ya, perkara dari Tuhan kalian. Jadi di sini syahidnya Allah mengatakan yang disembah selain Allah itu juga Allah gelari ilah, Tuhan yang disembah tadi ya kan. Ta'aluh itu kan ta'abud ya. Nah, jadi Allah mengatakan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah ya, tetapi kok kenyataan di dunia kok banyak Tuhan yang disembah selain Allah. Ini bagaimana? Nah, begitu loh maksudnya. Wa kaifa yumkinu an nuthbital uluhiyata li ghairillahi azza wa jalla war rusulu yaquluna li aqwamihim ya, dan bagaimana kita juga menetapkan menetapkan Tuhan-Tuhan bagi selain Allah ya. Padahal para rasul berkata pada kaum mereka, ubudullaha malakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah semata yang kalian ya tidak memiliki Tuhan selain Dia. Ya. Jadi kan begini, Allah mengatakan sendiri tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Rasul-rasul juga mengatakan sembahlah Allah satu-satunya Tuhan yang tiada Tuhan
yang berhak kalian sembah kecuali Dia. Tapi kok ternyata di dunia ini banyak Tuhan selain Allah, banyak yang disembah selain Allah, katanya kan begitu ya. Nah, ya bukan katanya ya, kenyataannya kan banyak ya yang dipertuhankan selain Allah. Nah, maka kata Syekh Utsaimin di sini, wal jawabu ala hadzal iskal yatabayanu bi takdiril khabari fi la ilaha illallah. Maka jawaban akan permasalahan ini jelas sekali dengan pentakdiran khabar tadi ya dalam kalimat la ilaha illallah itu. Fanaqulu, maka kita katakan ya, hadhil aliyah, ini jawabannya. Tuhan-tuhan allati tu'badu min dunillah, Tuhan-tuhan ini yang disembah selain Allah ini, hiya alihatun, mereka ya sesembahan memang, lakinnaha alihatun batilatun, akan tetapi sesembahan yang batil, sesembahan yang salah. Laisat alihatun haqqatan ya, laisat alihatan haqqatan, bukanlah Tuhan yang benar. Ini kasih garis bawah nih ya. Walaisa laha min haqqil uluhiyati syai'un, dan mereka tidak ya memiliki hak untuk disembah sama sekali. Nah, begitu. Jadi jawabannya itu ada 3 gampangannya, kesimpulannya. Yang pertama, kita harus benar dulu dalam takdir kalimat la ilaha illallah ini. Ada kalimat apa tadi? Hakun di sini ya. Paham? Lalu yang kedua, Tuhan selain Allah itu ya memang dipertuhankan, tetapi ya pertuhanan yang salah. 2. Paham? Lalu yang ketiga, mereka itu tidak berhak sedikit pun untuk disembah, begitu. Dalilnya apa? Nah, ini dia. Wa yadullu ya lidzalika qauluhu ta'ala dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunillahi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Surat Al-Hajj ayat 62. Demikianlah bahwa Allah itu adalah Tuhan yang benar, dan bahwa semua yang disembah selain Allah itu adalah Tuhan yang batil, dan Allah lah yang maha tinggi lagi maha besar. Jelas sekali kan di ayat ini. Jadi Allah ya mengatakan Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yang selain Allah itu Tuhan yang batil. Ini agama kita, begitu ya. Jadi di sini kita tahu ya bahwasanya yang benar siapa, yang salah siapa. Bukan masalah toleransi itu ya. Tapi ini masalah benar atau enggak. Ya, niscaya kalau ditanyakan kepada orang Hindu atau orang Kristen ya, Tuhan kalian siapa? Mereka kan jawab Tuhannya ini. Loh, dalilmu nyembah Tuhan itu apa? Yang nyuruh kamu nyembah Tuhanmu itu siapa? Mana bukti yang menyuruh kalian menyembah Tuhan itu? Ini saya nggak bisa jawab itu. Ya, bahkan pernah ya, saya pernah dapat satu rekaman, ada ya seorang ulama tapi dari Afrika Selatan, namanya Syekh Ahmad Didat. Ya, beliau sampai mengatakan kalau ada satu ayat pun di Injil yang menunjukkan umat Kristen itu disuruh nyembah Yesus, maka saya siap dipenggal, katanya. Ya, dicari memang seluruh Injil nggak ada tuh yang menyuruh siapa orang-orang Kristen itu nyembah Yesus, nggak ada. Itu diantara dalil bahwasanya Tuhan-Tuhan selain Allah itu Tuhan-Tuhan yang batil, yang salah. Di sini jelas sekali kan. Satu-satu yang benar adalah Allah Ta'ala. Wa yadullu dzalika aidan qauluhu ta'ala, dan menunjukkan itu pula adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumud dzakaru walal untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ya, ini ayat ini juga menunjukkan Tuhan-Tuhan yang selain Allah itu Tuhan-Tuhan yang batil, yang hanya dinamakan oleh penyembahnya sendiri. Ya, lihat Allah mengatakan, tidakkah kau lihat Lata dan Uzza dan juga Manat, 3 Tuhan yang lain yang disembah selain Allah. Ya, apakah bagi kalian laki-laki, bagi Allah perempuan? Kalau memang demikian, itu pembagian yang tidak adil. Nah, in hiya illa asmaun samaitumuha, tolong kasih garis bawah ya. Syahidnya di sini. In hiya, semua nama-nama Tuhan yang disembah selain Allah itu hanya nama saja yang kalian berikan sendiri, yang kalian sebut-sebut sendiri, kalian gelari sendiri sebagai Tuhan. Antum wa aba'ukum, kalian dan bapak-bapak moyang kalian yang Allah tidak menurunkan padanya petunjuk ya. Jadi itu hanya Tuhan buatan, ya kan? Tuhan buatan. Ya seperti
kisah ini nanti begini nanti begitu ya, dulunya begini nanti jadi begini, kok unik ya kan, dulunya manusia bisa jadi Tuhan ya, bisa jadi ini dengan bertapa ya. Piye ceritane kuwi menungso dadi Tuhan. Jadi itu nama-nama kisah-kisah yang dikarang sendiri lalu disembah sendiri begitu loh. Nah, paham ya? In iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Yang kalian ikuti itu yaitu nyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, itu hanyalah prasangka dan apa yang hawa nafsu kalian menyeru untuknya. Ya, dan sungguh telah datang kepada kalian dari Tuhan kalian petunjuk. Ya, jadi ini yang perlu kita garis bawahi ya. Kemudian juga ya, dalil kebatilan Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Allah mengatakan ya tentang Yusuf alaihissalatu wassalam, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ya, Nabi Yusuf mengatakan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah, apa yang kalian sembah selain Allah itu hanyalah nama. Tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian namai sendiri dan bapak-bapak kalian namai sendiri. Oh ini Tuhan namanya ini, oh ini Tuhan namanya ini. Kalian namanya sendiri itu. Yang Allah tidak menurunkan padanya apa? Petunjuk. Ya. Idzan, maka kata Syekh Utsaimin kesimpulan, idzan fa makna la ilaha illallah la ma'budu haqqun illallah azza wa jalla. Tolong kasih garis bawah ya. Maka makna dari la ilaha illallah yang benar itu adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ma'budatu siwahu fa inna uluhiyataha allati yaz'umuha abiduha laisat haqiqatan ay uluhiyatun batilatun. Adapun ya sungguhnya Tuhan-Tuhan yang disangka oleh para yang diklaim oleh para penyembahnya sebagai Tuhan itu bukan Tuhan yang benar. Ya, yaitu ketuhanan mereka ketuhanan yang batil. Nanti di hari kiamat ya tidak bisa apa-apa itu Tuhan-Tuhan selain Allah itu. Paham ya? Nah ini ya, jadi la ilaha illallah kita dari sini tahu tidak boleh lagi ya menerjemah kalimat la ilaha illallah dengan kalimat tiada Tuhan selain Allah. Karena memang ya bahkan disebutkan oleh sebagian ulama kalimat tiada Tuhan selain Allah itu salah satunya adalah kampanye dari orang-orang liberal ya untuk menyamakan Tuhan. Ya kan kalau kita ngomong tiada Tuhan selain Allah berarti kan semua Tuhan itu seolah-olah benar. Ya namanya Allah semua. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti semua Tuhan itu ya Allah gitu loh. Itu kampanye dari orang-orang liberal, paham? Itu tidak boleh diikuti. Kita kalau nerjemah la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Jelas ya? Taib, sampai sini ya pembahasan kita. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.